Kalau ada menteri yang paling puyeng sekarang ini, pasti Bu Sri Mulyani. Kemarin wawancaranya sama Rossi kelihatan banget bagaimana dia kecewa dengan perilaku jajaran di bawahnya yang kadang-kadang emang ngeselin itu. Wawancara sama Kick Andy juga kayak gitu. Tapi memang tanggung jawab dia sebagai Menteri Keuangan yang mengelola keuangan negara sekaligus collecting pendapatan pajak itu nggak kecil. Karena Bu Sri Mulyani boleh dibilang tulang punggung. Iya, jalanin negara kalau nggak ada duitnya kan repot. Negara pasti butuh dana buat biayai karyawannya atau pegawai negeri, buat biayai program-program kerakyatan, buat bangun ini itu. Salah satu sumbernya dari pajak. Dan kasus Rafael Alun ini bikin Bu Sri Mulyani benar-benar seperti tertampar. Ya juga nggak tanggung-tanggung. Bukan cuma mencopot Rafael Alun dari jabatannya, ia juga mecat Rafael Alun dari posisinya sebagai ASN. Jadi masalah yang tadinya kayaknya cuma kecil, penganiayaan David oleh Mario Dandi yang anaknya Rafael Alun ini akhirnya terus merembet kemana-mana. Sekarang netizen mulai menelanjangi banyak para pejabat di Departemen Keuangan, terutama di pajak dan bea cukai, yang gayanya kayak sultan, rumahnya segede bagong, kemudian gayanya juga pamer-pamer kemewahan. Ada 40 rekening Rafael Alun atau yang terafiliasi dengan Rafael Alun yang sekarang sudah dibekukan PPATK. Bukan cuma itu, ada 500 miliar proses transaksi yang juga dicurigai ada dalam rekening itu. Dan netizen terus membongkar-bongkar aset-aset mana saja yang terafiliasi dengan Rafael Alun. Yang paling mengagetkan ketika Pak Mahfud MD kemarin ngomong, ada 300 triliun pergerakan yang mencurigakan, yang kebanyakan terafiliasi dengan karyawan atau pegawai Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Nah, angka ini udah dilaporkan oleh Mahfud ke Bu Sri Mulyani maupun ke PPATK, dan mudah-mudahan dengan data-data ini apa yang diinginkan oleh Bu Sri Mulyani untuk bersih-bersih seluruh jajaran pegawainya atau jajaran di bawahnya itu benar-benar terlaksana. Bukan apa-apa, sekali lagi, Kementerian Keuangan itu tulang punggung negara. Tanpa kinerja yang bagus, pendapatannya nggak maksimal. Khususnya pendapatan dari pajak, pendapatan dari cukai, dan lain-lain. Kalau pendapatan negara nggak maksimal, maka semua program-program pemerintahan pasti terganggu. Kalau semua program-program pemerintahan terganggu, maka target-target pembangunan juga pasti terganggu. Kesejahteraan rakyat juga bermasalah pada akhirnya. Itulah makanya menjaga integritas semua orang yang bekerja di Departemen Keuangan itu sekarang itu amat sangat penting. Iya sih, kalau kita perhatikan ya, menteri, kemudian presiden, wapres itu kan jabatan politis. Mereka bisa berganti 5 tahun sekali, bahkan menteri barangkali ada yang di tengah jalan bisa dicopot. Tetapi ASN ini, para birokrat ini kan birokrat karir. Entah siapa menterinya, entah siapa presidennya, mereka akan terus berkarir di tempatnya atau di institusinya. Mereka yang dari dulu tahu banget celah-celahnya ini. Dan kebanyakan memang orang-orang atau para pemimpin politik seringkali frustasi dengan perilaku para birokrat ini. Mereka iya-iya saja dengan menterinya, iya-iya saja dengan presidennya, iya-iya saja dengan atasannya, tapi mereka tahu para menteri itu akan berganti. Sementara kelompok-kelompok mereka, misalnya di pajak, saling berteman karena kebanyakan mereka dulu kuliah di tempat yang sama, misalnya di STAN. Itu kan perkawanan yang dibangun sudah lama, pada akhirnya jejaringnya sedemikian kuat.
Kalau jejaringnya sudah sedemikian kuat, maka perilakunya boleh-boleh saja sekedar mengikuti tren, dalam artian kalau menterinya bilang A ya A, tetapi sebetulnya pada jejaring teknisnya, bagaimana mereka melakukan langkah-langkah teknisnya, itu lebih banyak mereka yang menguasai lapangan. Ini memang problem khas birokrasi. Orang-orang yang merasa bahwa pemimpin-pemimpin puncak itu bisa berganti setiap periode, tetapi penguasaan lapangan adalah mereka. Penguasaan lapangan ini pada birokrasi inilah problem yang gua rasa melanda bukan cuma sekedar Menteri Keuangan atau Kementerian Keuangan, tapi di juga banyak kementerian lain. Satu-satunya cara adalah bagaimana melakukan reformasi gila-gilaan di birokrasi ini agar tidak ada abuse of power, agar tidak ada penyalahgunaan wewenang. Apalagi wewenang yang mereka dapatkan untuk mengkolekting dana masyarakat sebagai pendapatan negara. Apalagi mereka juga diberi wewenang untuk sampai memeriksa harta rakyat. Dari mana uangnya, pajaknya udah dibayarin apa belum? Kemungkinan yang terjadi apa? Ya kong kali kong. Kan nggak ada orang yang senang bayar pajak dengan sukarela dan bergembira. Tetap saja pasti ada unsur paksa di situ. Ada unsur kerelaan yang dalam tanda kutip terpaksa. Ya, kita bayar pajak, tapi tidak seperti kita bersedekah yang ikhlas, terbuka. Ya, ada suasana itu. Siapa yang bisa memaksa? Ya para pegawai pajak ini. Ketika mereka punya kemampuan memaksa, mereka juga punya kemampuan memaafkan dalam tanda kutip. Memaafkan apa? Mencari-cari celah agar pajaknya tidak dibayar maksimal. Sebagian diskonnya bisa mereka kantongin. Itu problem yang ada sekarang. Dengan adanya kasus Rafael Alun ini, kasus Eko Darmanto di Yogyakarta, dan kasus-kasus yang dibuka oleh Pak Mahfud MD, saya rasa ini memang waktu yang tepat Bu Sri Mulyani untuk terus melakukan reformasi di jajarannya sendiri. Karena apa? Karena satu-satunya alasan orang untuk tertib membayar pajak karena kita percaya pada pemerintahan ini. Kita percaya bahwa uang kita digunakan dengan baik untuk pembangunan negara. Kita percaya bahwa uang yang kita bayarkan itu memang akan kembali lagi buat kita, buat kesejahteraan kita, buat program-program yang memudahkan hidup kita. Kalau kita gak percaya dengan itu, ini beresiko terganggunya pendapatan negara, yang akan berakibat terganggunya program-program pemerintah, berakibat pada terganggunya peningkatan kesejahteraan rakyat. Hari ini memang Bu Sri Mulyani pusing 7 keliling. Tetapi gue yakin ini adalah satu titik di mana langkah reformasi di departemennya atau di kementeriannya itu bisa dilakukan. Kemarin 69 orang yang diduga punya transaksi mencurigakan atau hartanya lebih besar dari pendapatannya, itu juga sudah dipanggil oleh Kementerian Keuangan untuk mempertanggungjawabkan atau untuk menjelaskan dengan detail agar tidak terjadi kecurangan, tidak terjadi fraud di situ. Kalau langkah ini atau problem ini bisa keluar, kita semua happy karena kita percaya negara ini dibangun dengan cara yang baik. Tapi kalau problem ini terus-menerus, ini kita khawatir juga karena bulan ini adalah bulan laporan pajak ini. Bisa-bisa nanti target pajak kita nggak lagi bisa mencapai maksimal seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan ada satu hal yang penting dicatat. Iya, ada kasus Rafael Alun, ada kasus beberapa karyawan atau pegawai pajak atau pegawai bea cukai yang sering main-main memperkaya diri sendiri. Tapi jangan lupa, ada juga para ASN yang bersih, yang bekerja secara maksimal untuk
Nggak bisa kita gebiah uyah semua lalu ini dijadikan alasan kita untuk tidak mau bayar pajak misalnya. Gue yakin banyak ASN-ASN kita yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang bekerja secara serius. Oleh karena itu, sekarang kesempatannya gunakan sapu untuk membersihkan mereka semua agar orang-orang yang bekerja secara serius, orang-orang yang benar-benar ingin membangun negara, berdedikasi untuk mendapatkan pendapatan dan kemudian pendapatan ini digunakan oleh pemerintah mensejahterakan rakyatnya, itu nggak lalu jadi tercoreng. Tugasnya Bu Sri Mulyani memang nggak enteng karena dia harus menertibkan orang, jajaran di bawahnya yang kerjanya justru berkelindan dengan uang, berkelindan dengan pendapatan atau berkelindan dengan hartanya masyarakat. Ini pasti nggak mudah, tapi gue rasa ini harus dilakukan karena itu satu-satunya cara agar kita masyarakat bisa percaya dan kita dengan senang hati membayar pajak, melunasi kewajiban kita sebagai warga negara tanpa harus deg-degan duitnya kemana, atau tanpa harus deg-degan bahwa di sana di lorong-lorong gelap birokrasi terjadi kong kali kong yang pada akhirnya memperkaya orang per orang, diri sendiri. Apalagi kalau mereka hobi pamer-pamer kekayaan, itu sungguh memuakkan. Kayaknya penting tuh ada semacam semacam etika di birokrasi. Janganlah suka pamer-pamer. Karena kalau pejabat itu pamer, itu jauh lebih menyakitkan buat kita masyarakat dibanding yang pamer misalnya artis atau pengusaha. Kalau artis atau pengusaha pamer, ya kita mungkin maklum. Tapi kalau pejabat pamer, pamernya kekayaan, pamernya kemewahan, itu sangat menyakitkan buat masyarakat. Bu Sri Mulyani, kita percaya Anda adalah orang yang punya integritas, punya loyalitas kepada negara, punya kemampuan, punya sikap yang luar biasa. Memang ini tantangan yang nggak kecil, tapi saya percaya Anda mampu untuk menyelesaikan masalah ini dengan membersihkan tikus-tikus yang ada di bawah Anda, di jajaran Departemen Keuangan, agar kita bisa yakin bahwa bangsa ini, keuangan negara itu bisa jalan untuk semaksimal mensejahterakan rakyat Indonesia. Gue Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.